Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa saya mengingatkan buat yang mau konsultasi secara private, silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya. Kalau ada yang bilang saya nggak mau transfer, ya sudah, nggak bisa ada konsultasi gitu ya. Oke. Dan bukti transfer itu yang akan diberikan, yang menjadi kalau ada bukti transfer nanti akan langsung mendapatkan jadwal konsultasinya kapan, jam berapa, hari apa gitu ya. Oke, jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Tadi saya sudah sebutkan WhatsApp-nya 087885001208 ya, kontak Mbak Tati. Ya, sekarang saya akan ambil 12 kartu untuk melihat peruntungan Anda hari ini. Hokinya apa ya? Ini Aquarius, kemudian ini Pisces, lalu Aries, kemudian Taurus, Gemini, Cancer, kemudian Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus. Oke, siap. Sekali lagi jangan lupa ya follow Instagram saya @endangtarot ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, Aquarius. 3 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada sesuatu yang membuat hati Anda kali ini merasa senang, puas. Ada sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan lancar. Komunikasi yang diharapkan berlangsung dengan baik pun betul-betul terlaksana. Berkaitan dengan urusan pekerjaan, bisnis, dan sesuatu yang harus dibahas, ternyata hasilnya sesuai juga dengan harapan Anda. Berkaitan dengan 3 piala ini bersulang, kemudian di bawahnya ada buah-buahan ya gitu ya, kayak lagi panen. Ini adalah kegembiraan yang terpancar, yang tergambar, kesuksesan, keberhasilan. Apapun yang Anda anggap itu takaran atau ukuran sebagai keberhasilan atau kesuksesan, mudah-mudahan betul-betul dirasakan di hari ini. Persiapkan segala sesuatu yang akan Anda lakukan di hari ini. Kerjakan mana yang menurut Anda memang harus menjadi skala prioritas untuk dituntaskan segera. Untuk asmara berpasangan, saling membahagiakan adalah salah satu kunci untuk bisa membuat hubungan itu tenang, tentram, damai, dan bahagia. Untuk asmara lajang, kadangkala butuh kesungguhan ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang disuka. Antusias kita harus terlihat dan keinginan yang sungguh-sungguh untuk membuat dia bisa terkesan harus kita tunjukkan juga bahwa kita berniat baik, punya tujuan untuk membangun satu hubungan yang serius gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Anda itu disambut baik oleh seseorang yang juga memiliki rasa yang sama. Wah, itu namanya pucuk dicinta ulam pun tiba gitu ya. Yang penting di manage saja kalau komunikasi Anda berjalan dengan baik dengan seseorang yang disuka. Tapi buat yang merasa belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, sekarang lagi fokus menyelesaikan tugas tanggung jawab atau urusan-urusan yang memang harus segera dituntaskan di hari ini ya. Berikutnya Pisces. King di Emperor, kok King ya, raja sih, tapi ini di Emperor, raja di raja. Kuat, bersemangat, tapi
otoriter, jangan ya. Harus menunjukkan jiwa leadershipnya, kemampuannya, ketangguhannya, tapi jangan sampai menimbulkan sesuatu yang bisa ada ketegangan, kesalahpahaman, ketidaksenangan pihak lain. Jangan. Harus bisa menciptakan keselarasan dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang mungkin sekarang ini kan kondisinya terbatas, social distancing. Jadi mungkin kerjasama yang Anda lakukan sementara ini jarak jauh, atau memang hanya kirim-mengirim barang, atau tawar-menawar barang, harga, tagihan gitu ya. Apapun itu, yang penting Anda harus bisa berjuang sekuat tenaga, fight untuk bisa terus bertahan di mana kondisi saat ini itu orang merasa banyak sekali ujian kehidupan, banyak sekali tantangan gitu yang harus dipecahkan, dan kendala-kendala itu kalau Anda bisa hadapi satu persatu, ini akan membuat Anda menjadi sosok yang tangguh, kuat, dan berani menghadapi apapun. Yang penting semua yang menjadi tugas tanggung jawab bisa Anda selesaikan dengan baik ya. Oke, untuk asmara berpasangan, hindari sikap dominan atau inginnya menguasai gitu ya. Harus bisa lebih peduli, lebih perhatian, lebih sayang, lebih mencintai. Itu yang paling krusial dalam sebuah hubungan. Anda harus bisa menciptakan suasana yang tenang, damai, harmonis, dan saling menyayangi. Untuk asmara lajang, kalau sekarang ini Anda merasa punya potensi, punya nilai, punya sesuatu yang layak buat menjadi nilai jual Anda ya, untuk jadi pertimbangan seseorang untuk suka dengan Anda, tapi Anda juga tetap harus punya upaya, punya ada ikhtiar untuk dekat dengan seseorang, dan mudah-mudahan ikhtiar Anda berbuah manis. Proses komunikasi dengan seseorang bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian untuk buat lajang yang belum mau menjalin hubungan, fokus dengan apa yang saat ini menjadi tugas tanggung jawab, gak mau sia-siakan waktu yang ada, ingin fokus mengerjakan segala hal yang memberi manfaat besar untuk kehidupan, maka laksanakan. Tunjukkan bahwa Anda selalu siap sedia dengan tugas apapun yang diberikan, dan ini untuk mewujudkan dan untuk membuktikan bahwa Anda memang yang terbaik gitu. Berikutnya adalah Aries. The Hierophant, pendeta memberikan pemberkatan untuk jemaatnya. Semoga suasana hari ini meningkatkan kualitas spiritual Anda, menenangkan batin Anda, menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Ya, persoalan pekerjaan, persoalan personal, persoalan urusan kerja atau bisnis atau usaha yang akhirnya Anda tahu, oh jalan keluarnya seperti ini, oh harus begini, oh harus berlaku seperti ini. Jadi teruslah dalam hidup itu, jangan putus untuk berikhtiar dan berdoa. Ini menjadi satu paket yang akan membuat hidup Anda itu jadi berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk asmara berpasangan, pegang teguh komitmen cinta dan pastikan bahwa Anda orang yang sangat memegang kesakralan dari cinta yang dibangun dengan perjuangan. Selalu kedepankan komunikasi ya, saling perhatian, saling peduli, saling cinta ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau mulai terpikir bahwa memiliki satu hubungan yang serius itu penting banget, memiliki satu hubungan yang mengarah kepada penyatuan cinta, yaitu menjadi couple, menjadi pasangan hidup kelak, maka ketika melakukan pendekatan harus mengarah, jangan cuma sekedar ngobrol-ngobrol nggak juntrungan gitu ya. Yakin deh kalau pendekatannya Anda cukup bagus, dia akan terkesan, prosesnya pun tanpa Anda sadari akan mengarah kepada penyatuan hati. Yang memilih tetap sendiri, sekarang Anda betul-betul fokus ya, enjoy dengan apa yang ada dalam kehidupan. Urusan cinta nanti aja,
karena merecovery hati itu juga perjuangan loh kemarin Mbak Endang. Sekarang saya udah bisa tenang, bisa lebih aktif mengerjakan segala sesuatu yang sekarang ini penuh tantangan, penuh batasan, tapi ya namanya lagi menghadapi wabah COVID-19, ya terima aja, yang penting kegiatan berjalan dengan lancar, tetap social distancing sih, iya. Jadi segala sesuatu disyukuri ya, berkah-berkahnya dinikmati. Jadi makin banyak bersyukur, kita akan ditambah kenikmatannya. Oke, berikutnya adalah Taurus. Ini adalah King of Wands, Raja Tongkat. Elemen api terkait dengan semangat. Rajanya nggak mau lagi nengok ke belakang. Hidup itu harus lihat ke depan. Never look back, straight forward ya. Jadi dengan semangat, keyakinan bahwa apa yang pernah berlalu sudah berlalu. Sekarang fokus menata kehidupan, mengerjakan mana yang bermanfaat, fokus mencapai cita-cita, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga. Meredam emosi, nggak mau dengerin negatif-negatif, dan meyakini bahwa yang dilakukan, yang dikerjakan adalah untuk kebaikan kehidupan, untuk kebaikan pribadi, untuk kebaikan banyak orang. Dan ini menunjukkan karakter Anda yang selalu mengedepankan kepentingan banyak orang dulu, baru Anda berpikir tentang diri Anda. Ini luar biasa. Jiwa leadership yang harus dipertahankan ya, karena memang akan mengarahkan Anda kepada satu keberhasilan ke keberhasilan yang berikutnya. Untuk asmara berpasangan, Anda yakin bahwa bersama orang yang Anda sayangi dan cintai, Anda akan sanggup menatap masa depan, akan sanggup melewati hal-hal yang membuat Anda mungkin sebelumnya banyak beban batin. Tapi setelah itu sekarang Anda optimis ke depan, Anda sanggup melewatinya dengan kehidupan yang penuh semangat, optimis, diwarnai dengan kehangatan cinta, dan yakin apapun yang dihadapi akan bisa dijalani berdua, dikomunikasikan berdua. Itulah yang semestinya setiap pasangan melakukan hal yang serupa gitu. Jadi apapun yang sekarang Anda rasakan, pastikan bahwa itu adalah bagian dari proses kehidupan untuk meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Yang penting gairah cintanya itu yang harus dipertahankan ya, greget-gregetnya biar tambah sayang. Nah, untuk asmara lajang, proses untuk bisa move on buat Anda itu adalah bagian dari pendewasaan diri. Sekarang Anda sudah membuka hati, sudah bisa melihat karakter seseorang. Anda mulai bisa bergetar rasa, menatap atau merasakan kebaikan seseorang yang Anda yakin kriterianya itu kok pas sekali dengan sosok yang Anda inginkan bisa menjadi pendamping hidup. Nah, dicoba saja, jajaki ya, komunikasi dijaga dengan baik, perhatikan jejak-jejaknya gitu ya, sepak terjangnya, visi misi hidupnya. Kalau banyak merasakan kecocokan ya, Anda merasa banyak banget kecocokan yang ada dalam diri dia terhadap diri Anda. Nah, ini kayaknya jalannya jauh lebih mudah ketika Anda nanti akan lebih sering berkomunikasi ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, fokus Anda sekarang ini ke karir, ke pekerjaan, ke urusan-urusan yang sekarang jadi PR. Gak gampang, soalnya sekarang lagi social distancing, work from home, jaga jarak. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang akhirnya paham menerapkan pekerjaan ketika social distancing. Anda mengerti dengan siapa harus bekerja sama, harus apa yang didahulukan supaya semua tugas berjalan dengan lancar. Dan Anda lagi semangat-semangatnya, mudah-mudahan membawa berkah ya. Kemudian Gemini, The Magician, sang pesulap. Dia punya 4 unsur. Jadi sebagai pribadi Anda tuh punya banyak hal yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Tapi entah kenapa Anda lagi berubah-ubah gitu. Harus sebetulnya fokus ya. Di sini kan pakai gesper, ular makan kepala ekornya. Kepala ular makan ekornya. Ada pengorbanan. Kalau Anda ingin apa yang dikerjakan berjalan dengan baik, jangan korbankan diri. Jangan misalnya ya udah waktu saya korbankan demi mengikuti kemauan orang-orang di rumah untuk lebih sering
menghabiskan waktu dengan mereka, padahal Anda punya tanggung jawab kerja, tanggung jawab bisnis yang harusnya difokuskan. Ini jangan sampai malah kesannya jadi mementingkan urusan pribadi, tapi urusan tanggung jawab yang ada di dalam institusi Anda abaikan. Jangan ya. Jadi belajar untuk bisa mengubahnya dengan sesuai apa yang semestinya dikerjakan atau dilakukan. Tanggung jawab besar itu memang bebannya nggak ringan, tapi kalau Anda diberikan tugas tanggung jawab yang cukup berat, berarti Anda dipercaya, harusnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan fokus ya. Dan berkaitan dengan urusan pekerjaan, tugas yang harus diselesaikan hari ini, jangan sampai gamang, jangan sampai bimbang, jangan sampai bingung, jangan sampai terkesan nggak bisa dipegang gitu ya. Anda harus jadi orang yang punya punya keyakinan dan punya tujuan. Jangan sampai orang nggak percaya karena aduh dia berubah-ubah melulu gitu, jangan ya. Nah, untuk asmara berpasangan, berusahalah untuk membuat pasangan tenang. Jangan Anda menjanjikan sesuatu tapi melupakan janjinya. Anda ingin bilang bersama dia tapi ternyata lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan yang Anda lagi suka. Nah, harus lebih sering tingkatkan kualitas komunikasinya supaya Anda lebih memahami dia, lebih mengerti karakternya, lebih paham kebiasaannya. Itu cara untuk meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Nah, untuk asmara lajang, kalau Anda belum merasa yakin ingin dekat dengan seseorang yang masih Anda ragukan gitu ya bahwa dia sesuai keinginan Anda, ya udah jadikan aja teman, jadi teman ngobrol, kemudian mungkin teman diskusi. Kalau nanti muncul perasaan pasti karena ada keyakinan bahwa Anda mulai mengenal dia sekali, mulai paham gitu. Tapi kalau sekarang ya udah jadikan saja teman yang cukup oke untuk diajak diskusi ya. Yang memilih tetap sendiri, perubahan kehidupan yang sangat drastis ya, kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah mengikuti kondisi sekarang, social distancing, membuat Anda merasakan banyak PR nih dalam kehidupan. Harus begini, harus begitu, harus mengerjakan ini, mengerjakan itu sendiri ya. Namanya juga social distancing, kita nggak bisa mengandalkan orang lain, tapi harus mengembangkan potensi diri, apa saja yang bisa kerjakan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita tuntaskan, dan tunjukkan bahwa Anda orang yang kreatif, punya banyak ide, punya banyak cara untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas ya. Kemudian Cancer, 4 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ini adalah gambaran di mana Anda memulai sesuatu dengan perubahan yang signifikan. Ini gambaran perubahan yang positif, hijrah ke arah yang lebih baik. Berubah, nggak boros lagi, berubah nggak suka kongko-kongko lagi ya, social distancing kan ya. Berubah untuk merencanakan segala kegiatan, waktunya itu di-manage dengan baik, karena nggak bisa dong ngumpul-ngumpul atau berkerumun gitu kan. Berarti sekarang ini Anda sedang memanage waktu dengan baik untuk bisa menyelesaikan segala urusan yang ada dalam kehidupan Anda supaya tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan gesekan gitu ya, dan taat aturan. Nah, untuk asmara berpasangan, ini perubahan yang bisa dijadikan acuan bahwa Anda makin hangat, makin mesra, makin banyak memahami hal-hal yang selama ini tidak Anda ketahui berkaitan dengan pasangan. Nah, ini kan berarti kabar baik juga kabar gembira. Anda makin meningkat kualitas hubungannya dengan pasangan. Kalaupun ada yang cemburu-cemburu, maka perbaiki. Katakan bahwa nggak ada apa-apa kok, tunjukkan memang nggak ada apa-apa. Jangan nggak apa-apa kok, tapi di belakang telepon-teleponan gitu ya. Dan pastikan bahwa Anda punya punya beberapa jadwal atau schedule dengan pasangan di saat social distancing ini untuk makin banyak berkomunikasi, berkoordinasi tentang rencana menjangkau satu kehidupan ke depan yang lebih baik. Jadi setiap hari termasuk hari ini,
diskusikan hal-hal yang krusial yang bisa membuat Anda mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan ya. Untuk asmara lajang, kalau merasa bahwa Anda mulai nyaman, stabil komunikasinya, mengerti apa saja di waktu kapan aja berkomunikasi dengan seseorang, maka hari ini pastikan bahwa Anda dengan dia memang sama-sama merasakan nyaman berinteraksi ya, komunikasi, diskusi, apapun itu. Kalau memang sama-sama akhirnya merasa comfort gitu ya. Ini peluangnya besar sekali loh kalau sampai betul di titik itu Anda dengan dia kemungkinan cocok ya untuk menjadi pasangan. Nah, yang memilih tetap sendiri, belum mau ngomong cinta-cintaan, gak mau bahas tentang ayang-ayangan, aduh nanti aja dulu Mbak Endang, move on aja berat waktu itu. Sekarang sudah bisa move on, ya fokus aja gimana hidup saya bisa stabil, bisa settle, bisa sukses di karir, bisa sukses di bisnis. Ya sudah, berarti sekarang ini Anda sedang berjuang untuk mencapai apa yang selama ini menjadi cita-cita atau impian Anda ya. Tapi tetap terapkan social distancing, kegiatan apapun juga ya. Kemudian Leo, 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Jangan keburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu. Nanti salah langkah, pusing 7 keliling. Salah putusan, bingung lagi. Salah berucap, bingung nariknya gitu ya. Nah, di sini 8 tongkat, ibaratnya Anda melakukan apapun di hari ini, dampaknya atau hasilnya itu akan kembali lagi kepada Anda. Maka pikirkan, yang mau dikerjakan rencanakan dengan baik. Yang mau dituntaskan pikirkan bagaimana penyelesaiannya supaya menghasilkan sesuatu yang diharapkan ya, sesuai keinginan, sesuai rencana. Untuk asmara berpasangan, menciptakan komunikasi yang baik, jangan sampai ada gesekan, jangan ada emosi, karena ini kan tongkat elemen api. Sebaiknya menjadi pasangan yang mengerti apa yang dia inginkan, mengerti apa yang ingin dia sampaikan, belajar mendengar, belajar bisa menyimak segala keluh kesahnya. Karena kalau itu tidak dimulai ya, tidak dibiasakan, malah menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan hal-hal yang malah membuat Anda dengan dia sering komunikasinya sering, tapi yang ada emosian, curigaan gitu ya, kesel-keselan, kan gak enak. Coba disambung lagi dengan baik sehingga apapun yang Anda lakukan mengarah kepada sebuah proses yang memperbaiki kondisi hubungan ya. Untuk asmara lajang, kalau sekarang sedang melakukan pendekatan, Anda harus optimis. Apapun yang Anda ikhtiarkan terhadap seseorang yang Anda suka, ini akan ada efek positif ya. Akan terhubung, akan tersambung, dan tidak usah khawatir kalau memang Anda yakin dia orang baik dan dia juga yakin Anda orang baik, ya pasti akan lancar aja, nggak akan ada yang menghambat, tidak akan menimbulkan kewaspadaan gitu ya, siapa dia gitu. Dan semoga ini memang jalan Anda untuk menemukan soulmate-nya. Yang memilih tetap sendiri, kegiatan apapun yang Anda lakukan sekarang, Anda harus yakin bahwa semua direncanakan dengan baik, semua detail ya dipersiapkan sehingga tidak ada yang terlewatkan. Berikutnya adalah Virgo, King of Swords, Raja Pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ini berkaitan dengan kecerdasan. Hari ini Anda hati-hati sekali, sudah dipersiapkan dengan matang karena Anda ingin menunjukkan bahwa kalau sudah melakukan sesuatu Anda serius, gak main-main, gak buang-buang waktu, targetnya jelas gitu ya. Jiwa leadershipnya keluar gitu. Dan mudah-mudahan dengan kecerdasan, kemampuan, pengalaman, pengetahuan yang Anda miliki, juga talenta, akan bisa menyelesaikan urusan apapun hari ini. Untuk asmara berpasangan, hal yang paling penting adalah bagaimana memanage satu hubungan agar bisa solid, komit ya. Jangan ada celah untuk berselingkuh, mendua, mentiga. Karena ada yang sering protes, "Oh, saya tuh pasangannya Virgo tapi suka selingkuh." Ya kan nggak semua Virgo, Mbak, Pak, Mbak, Mas, Bu. Kan tergantung pribadinya masing-masing. Pasti itu Virgo palsu tuh ya. Karena di sini gambarannya
Raja pedang itu orang yang komit. Jadi kalau masalah asmara berpasangan harusnya sih memegang teguh komitmen cinta atau memegang teguh ikrar cintanya. Sehingga dalam menjalani hubungan mengarah kepada perbaikan kehidupan dan komitmen yang semakin kuat untuk bisa saling menjaga cinta. Nah, untuk asmara lajang, Anda yakin sekali bahwa inilah saatnya untuk bisa menunjukkan bahwa Anda peduli, Anda perhatian, Anda ingin lebih dekat gitu ya. Ya memang kalau mengarah kepada tujuan untuk serius, kita harus ada gesture atau isyarat kalau saya tuh pengen lebih dekat loh gitu. Tapi dengan bahasa yang halus, dengan isyarat-isyarat yang halus, jangan yang kayaknya malah nakutin, agresif, yang ada kabur anak orang. Jadi lebih elegan lah ketika melakukan proses PDKT ya. Yang memilih tetap sendiri, tanggung jawab tugas yang Anda selesaikan atau tanggung jawab usaha yang dikembangkan atau bisnis memang PR berat banget untuk saat ini. Tapi kalau Anda mau berjuang sungguh-sungguh ikhtiar untuk mencapai tujuan, insya Allah satu persatu bisa Anda wujudkan, bisa terrealisasi, kualitas tetap terjaga dan membuktikan bahwa Anda memang punya kapabilitas dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan urusan pekerjaan atau usaha atau bisnis ya. Nah, yang berikutnya adalah Libra, King of Cups, Raja Piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini raja duduk di singgasana, bawahnya papan, bawahnya lagi air. Jadi kalau bisa dibilang Raja Piala ini lagi menjaga keseimbangan supaya tidak kecebur, supaya bisa menjaga kehati-hatian, menjaga presisi dari setiap keputusan itu tepat sasaran, tepat tujuan gitu ya. Dan Raja Piala itu juga termasuk orang yang komit, bukan orang yang suka umbar janji, pagi delay sore tempe gitu ya, yang suka ingkar janji, kayaknya gampang banget nebar janji tapi nggak ditepati, bukan ya, bukan Libra ya. Dan di sini menggambarkan Libra hari ini ada sesuatu yang harus diselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab yang ingin ditunjukkan bahwa Anda tuh kalau udah bilang bersedia ya dilaksanakan. Kalau bilang sanggup ya dibuktikan gitu. Untuk asmara berpasangan ada beberapa hal yang memang harus dijaga. Hal-hal yang sensitif jangan dibahas karena akan menimbulkan pertengkaran atau ketidaknyamanan dalam sebuah hubungan ya. Untuk asmara lajang ada beberapa hal yang menurut Anda masih belum sesuai kriterianya. Jadi Anda tahan diri, sabar, menanti betul-betul seseorang yang memang menjadi belahan jiwa, soulmate, atau kandidat terkuat untuk jadi calon pendamping hidup Anda. Maka kalau sekarang ini Anda masih galau, ragu, berusaha tenang, tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang masih belum pasti gitu ya, ya sudah, tahan aja dulu. Kalau memang jodohnya nggak akan kemana kok ya. Yang memilih tetap sendiri, situasi kondisi sekarang ini yang dibutuhkan adalah ketenangan. Maka dari itu Anda nggak mau memutuskan apapun gegabah, nggak mau apa-apa pengennya buru-buru, yang ada ambiar. Jangan sampai jadi kacau balau hanya gara-gara Anda nggak sabaran atau mengambil keputusan berkaitan dengan pekerjaan atau usaha dengan keputusan yang tanpa pertimbangan, malah jatuhnya nanti kacau balau, rugi waktu, uang dan sebagainya. Jangan ya. Oke, berikutnya adalah Scorpio. The Sun, matahari bersinar, menggambarkan Anda hari ini optimis ingin menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab yang ingin diselesaikan. Buat Anda, semangat itu menjadi pendorong untuk bisa menuntaskan apapun yang menjadi urusan di hari ini. Dan matahari di sini kuda putih ditunggangi bocah cilik yang montok gitu ya. Ada bunga matahari, lalu ada matahari benerannya gambarnya gitu ya. Hari ini Anda seperti mendapatkan berkah, petunjuk, semangat bahwa hidup itu harus diisi dengan hal-hal yang penuh semangat, yang memberi optimis gitu ya, dan berani menghadapi tantangan, mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab di hari ini. Dan yang terpenting dalam bergiat ya, dalam bertugas, jaga aturan-aturan di masa social distancing ini.
di masa karantina ini. Yang work from home alhamdulillah, tapi yang tetap harus di pos-posnya karena bekerja di pelayanan publik, Anda harus proteksi diri jangan sampai terpapar virus COVID-19 ya. Oke, dan untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang tampaknya Anda ingin pasangan mengerti bahwa Anda bahagia bersama dia. Anda semangat memperbaiki kondisi situasi yang selama ini mungkin tidak senyaman sekarang. Anda merasa optimis bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki, bisa bisa dikomunikasikan. Karena kalau egois, keras kepala yang ada jeder, jadi kepala batu semuanya, ribut, berantem, kan gak enak. Lebih baik jadi matahari buat pasangannya atau pasangan Anda menjadi matahari untuk Anda. Artinya memberikan kehidupan, menyemangati dan memberikan optimisme bahwa persoalan apapun bisa dihadapi berdua ya. Untuk asmara lajang, kalau sekarang lagi jadi perhatian beberapa lajang yang lain, jangan sampai terkesan jadi kayak orang tuh merasa menjadi diperbutkan gitu, atau menjadi orang yang jual mahal. Kalau bisa sih tetap menjadi matahari yang menghangati, yang memberikan inspirasi. Dan kalau dalam proses PDKT, Anda harus tunjukkan niat yang lurus, niat yang tulus, bahwa Anda sedang mencari someone spesial untuk mengisi relung hati Anda, karena Anda ingin membangun dengan pondasi yang yang kuat, dengan niat yang jujur, yang tulus, ingin memiliki seseorang yang bisa menjadi soulmate-nya. Maka ketika proses pendekatan, untuk mendekat dari beberapa kandidat, Anda harus bisa tajam, peka, sensitif untuk melihat mana yang betul-betul sesuai, memenuhi kriteria, mau menerima kekurangan maupun kelebihan Anda ya. Yang memilih tetap sendiri buat Anda ini adalah simbol bahwa semangat itu nggak boleh padam. Kalau memang mau melakukan sesuatu, perhitungkan untung ruginya, baik buruknya di masa pandemik COVID-19 ini. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh egois, nggak boleh melanggar aturan-aturan yang diterapkan seperti social distancing, jaga jarak, work from home. Kalau memang harus bekerja di layanan publik, ya pastikan bahwa Anda proteksi diri dengan baik ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. The devil, setan, Ethan. Kalau anak kecil dibilangnya Momo. Aduh, jangan ya. Jangan sampai hari ini Anda tersulut emosi tentang sesuatu yang mungkin gak sesuai keinginan, yang gak sesuai rencana, yang gak sesuai harapan. Kadang kalau marah yang berlebihan bisa merugikan diri kita sendiri. Kalau marah sampai melakukan sesuatu yang misalnya kita secara frontal ngamuk, pakai banting-banting, yang ada nanti udah kelar barangnya udah ambiar, nyesel, aduh bisa dilem nggak ya, tetap aja barangnya udah pecah gimana gitu ya. Maka kalau Anda sekarang ini lagi sensitif, lagi gampang ngamuk, lagi gampang naik darah, lebih baik jaga jarak beneran. Jangan komunikasi dulu sama siapapun supaya tidak kepantik marahnya. Api amarahnya kepantik, itu bahaya, yang ada nanti ribut, tengkar, kisruh gitu ya. Karena the devil ini bisa juga tenaga Anda lagi besar, semangat lagi besar, tapi apa yang mau dilakukan nggak ada. Jadi Anda tuh kayak geringgingen gitu, kayak salah tingkah sendiri, bingung mau ngerjain apapun, tapi yang dikerjakan tuh biasanya butuh beberapa orang. Tapi kan nggak bisa social distancing. Sekarang lagi diterapkan work from home. Tapi kalau Anda memang mau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tenang. Jangan seradak-seruduk, emosi, kebingungan, lagi jenuh, bosan di rumah aja, atau mau ngapa-ngapain Anda parno, nanti kesenggol orang, nanti salah pegang benda gitu. Daripada bingung, ketakutan, panik, marah sana, marah sini, coba diam dulu, tenangkan pikiran, perasaan,
meditasi, tarik nafas tenang, buang nafas pelan, sampai Anda mendapatkan kestabilan emosi, ketenangan. Maka pikirkan hal apa yang bisa menjadi penyalur energi besar yang Anda miliki untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat Anda jadi marah, nggak sesuai, nggak sepaham gitu ya, ya jangan sampai malah makin meledak emosinya. Bahaya kalau pasangan sudah tengkar, akhirnya saling menyakiti kata-katanya, bisa-bisa malah sulit buat disatukan lagi karena kedua belah pihak sama-sama hatinya terluka. Jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau memang sekarang ini ada yang lagi ngomporin, ada yang lagi ganggu, ada yang memang, atau Anda sendiri ada pihak ketiga, aduh jangan dong ya, jangan sampai hubungan dirusak. Nanti kalau udah terjadi perpecahan, nyesel, Anda nggak bisa menemukan lagi sosok yang selama ini sudah bersama dalam susah maupun senang. Nyeselnya nggak ada obatnya gitu ya. Jadi jaga baik-baik ya. Kalau ada persoalan, duduk berdua, diskusi dari hati ke hati, cari jalan tengah untuk bisa menyelesaikan perkara yang ada atau persoalan yang ada. Untuk asmara lajang, hati-hati buat yang lajang. Simbol the devil ini, setan ini godaan buat para lajang. Hindari pergaulan yang bisa membuat Anda jadi salah jalan gitu ya. Kan cuma by phone dan video call. Jangan salah, video call juga bisa melakukan sesuatu yang akhirnya bisa salah jalan. Karena saya ada klien yang nyesel banget karena ya gara-gara video call lah ya. Udah, kalau udah dewasa ngerti sama-sama deh ya. Jadi hati-hati, jangan dengan mudah terkena rayu atau kejebak kalau diminta melakukan ini itu lewat video call. Waspadalah ya. Dan kalau memang sekarang ini masih ada amarah, masih ada dendam, masih ada sakit hati berkaitan dengan cinta di waktu lalu yang bermasalah sehingga kemudian gagal gitu ya, ambiar hubungannya, jangan sampai malah menutup jalan Anda untuk menemukan cinta yang baru. Harus berhasil mencoba untuk move on, untuk bisa melupakan. Pelan tapi pasti hapus dendam dan marahnya. Rugi mikirin orang itu terus, dianya udah entah kemana, nggak mikirin, ngapain dipikirin terus-terusan ya. Nah, untuk yang memilih tetap untuk asmara yang tadi asmara lajang ya. Ya, jadi jangan sampai Anda malah terjebak dalam kondisi pendekatan tapi mengarah kepada hal-hal yang tidak pas, nggak bikin hati senang gitu kan. Oke, dan untuk yang memilih tetap sendiri, sekarang Anda dalam situasi yang mungkin penuh dengan tekanan, perasaan yang gamang, perasaan yang galau. Kapan wabah ini berlalu? Gimana kerjaan saya bisa normal lagi? Gimana urusan bisa tuntas gitu ya? Tetap tenang, stabilkan emosi, jangan sampai ketidaktenangan Anda mengganggu kenyamanan orang lain. Dan pastikan bahwa hari ini Anda sedang mencoba menstimulus diri Anda dengan hal-hal yang positif. Jadi yang terpikir, yang muncul, yang menginspirasi adalah hal-hal yang membuat Anda optimis semua akan bisa diselesaikan, dikerjakan, dituntaskan, dan di situasi apapun Anda siap untuk fight gitu ya. Berikutnya Capricornus. 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Happy family, freedom of life, freedom of time, freedom of financial. Anda yang mana? Semoga ini betul-betul happy ya. Hari ini mau ngerjain apa aja Anda sudah tahu rencananya, urut-urutannya, apa yang diprioritaskan dulu. Jadi kalau memang hari ini Anda lagi ada pesanan, lagi ada orderan ya, sama pesanan orderan, atau ada tugas paper yang harus diserahkan laporannya ke atasan karena work from home, Anda harus serius. Tapi kalau memang Anda sekarang ini betul-betul lagi bebas tugas, lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, pastikan suasana hangat, gembira, dan saling melengkapi, bercerita tentang banyak hal yang memberi manfaat untuk Anda, juga untuk orang-orang tercinta. Untuk asmara berpasangan, pastikan bahwa Anda dan pasangan
memiliki komunikasi yang solid, yang oke, satu sama lain, saling bekerja sama dengan baik, dan mensupport apapun yang saat ini sedang digerakkan bersama. Dan yang paling penting adalah mengcover, membackup, menjaga ya, pakai ini, jaga proteksi diri, jangan lama-lama di luar, buru-buru pulang gitu ya, namanya juga lagi wabah COVID-19. Jadi kita harus terus ngingetin, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai baju lengan panjang. Nah, itu yang namanya kita ingin menjaga orang yang kita sayangi, yang kita cintai selalu dalam perlindungan Tuhan dan juga perlindungan yang kita ikhtiarkan gitu. Kemudian untuk asmara lajang, mulai terpikir bahwa memiliki pasangan pasti hidupnya bahagia, hidupnya damai, penuh cinta. Makanya sekarang kalau memang ada yang lagi dekat, jajaki untuk mengarah kepada proses sebuah hubungan yang ke depan ini bisa menjadi pendamping hidup gitu. Yang memilih tetap sendiri, ada beberapa hal yang sekarang jadi pertimbangan Anda, bagaimana melepaskan beban-beban masalah keuangan, masalah belanja, masalah tagihan, masalah yang berkaitan pekerjaan, usaha yang lagi kembang kempis, bisnis yang lagi bingung ke depannya bagaimana memulainya, siapa saja yang bisa diandalkan untuk tetap survive gitu ya. Nah, semua akan bisa teratasi kalau Anda jaga dengan baik komunikasinya dengan pihak-pihak yang saling terkait dengan urusan dalam kehidupan Anda ya. Oke, dari 12 bintang yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang mau konsultasi private, Anda kirimkan bukti transfernya. Kalau nggak mau ngasih bukti transfer, yang nggak dapet jadwal, gitu kan gampang ya. Kirimkan ke Mbak Tati, asisten saya di WhatsApp 0878 85001208. Tanyakan rekeningnya apa, berapa lama konsultasinya, jadwalnya kapan, apalagi syarat-syaratnya ya. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.